Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Seperti biasa, saya ingatkan dulu, sudah di subscribe belum? Kalau belum, please ini gratis kok guys. Yang penting juga setelah subscribe loncengnya dinyalain. Kenapa? Supaya informasi-informasi atau konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin bisa Anda dapatkan langsung. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana seseorang membangun empire-nya, kerajaan bisnisnya. Dan kita akan tanya, kenapa dia begitu hebat? Inilah sahabat saya. Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Kari, apa kabar? Baik. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Luar biasa. Pemirsa, terima kasih saya sudah diundang sama Ko Rudi, owner dari Madam Jang, untuk di acara Survival Talks kali ini. Kira-kira apa sih Ko Rudi yang mau dibahas ini? Ya pasti dong, karena kepopulerannya supaya yang menonton juga ikut menjadi pribadi yang hebat dan mempunyai bisnis yang besar seperti Ari Hari. Aduh, kalau dibilang besar dan sukses itu apa sih? Buat saya pribadi, Ko Rudi ya, sukses itu kalau kita bisa berbagi. Berbagi itu bukan hanya karena materi loh ya, tentunya dengan ilmu yang selama ini memang sering saya praktekkan. Berarti hari ini Anda sudah sukses karena mau berbagi di Survival Talk. Sukses itu karena bisa berbagi, luar biasa. Semakin panas. Kenapa bisa hebat hari-hari ini? Jangan bilang hebat ya, karena memang saya mengalami jatuh bangun juga ya, dengan saya merintis bisnis saya ini, Ko Rudi ya, dengan berdarah-darah dan dengan cuma modal uang 50.000 aja saya bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi saya dari desa, dari kota kecil, saya dari salah satu desa kota di Jawa Tengah ya, di Rembang, Lasem, Batik Lasem, you know? 50.000 itu tahun berapa? Tahun berapa ya, kurang lebih mungkin tahun 1993-94an ya, seperti itu. Maksudnya 50.000 itu aku dari kotaku, aku ke Surabaya naik mobil modal seperti itu gitu. Dari situ akhirnya aku memang dasarnya passion saya memang udah ada di dunia tata rambut ya. Berapa itu ya? 93-94. Saya dari Rembang ke Surabaya. Ya. Oke. Ya, dari situ saya kerja di satu salon yang memang salonnya itu membutuhkan seorang yang bisa menaikkan pamornya. At least kebetulan saya waktu itu memang passion saya luar biasa, saya mengasah terus, yang akhirnya salon itu juga berkembang. Dari situ akhirnya saya mengikuti event-event berbagai lomba, baik tingkat nasional, Jawa Timur, nasional maupun internasional. Terakhir saya menjadi juara tingkat Asia Pasifik dengan 16 negara di Bangkok, cut and blow juara 1. Dari situlah pundi-pundi Menarik ya. Pundi-pundi mengalir, dan juga persahabatan saya dengan media seperti yang dibangun Ko Rudi ini itu memang luar biasa. Kita jangan teman-teman bisnis ya, jangan mengesampingkan media. Yes. Media itu adalah luar biasa. Menggrab saya yang biasa jadi luar biasa itu dari media. Hampir setiap minggu saya ada di media, baik Jawa Post, baik Surya, baik apapun ya media saat itu, Liberty. Bikin covernya, bikin tren rambut, tren makeup dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya nama saya berkembang. Dan hampir setiap hari saya itu kedatangan tamu, saya sendiri, belum asisten saya cutting itu bisa sampai 50-60 orang satu hari. 50-60 orang? Yes, satu hari. Sampai hari ini? Di zamannya? Zamannya ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, itu seperti itu. Dan sampai malamnya, saya sama hari sampai, ya Tuhan, cukup berkah hari ini. Cukup berkah hari ini. Cuma bermodal gunting sama sisir saya. Jadi dia itu mungkin harus saya kasih julukan Ari the Scissorsman. Ada ya film apa itu yang Iya. apa John Depp itu ya. Ya.
Dari situlah akhirnya saya bersyukur banget, bersyukur dengan talenta saya. Tahun 93 dari Rembang datang ke Surabaya dengan modal 50.000. Waktu itu sudah menjadi juara Jawa Timur belum? Atau setelah datang menjadi juara Jawa Timur? Saya mewakili Jawa Timur, justru prestasi saya berada di Jawa Timur. Oke, subscriber tahun 93 Anda di mana? Ayo di komen. Teman saya ini Kak Ari sudah juara Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang lainnya ingat nggak yang sekarang orang paling kaya saya bilang selebriti Maya Estianti? Siapa yang menjadikan saya tahu nah, itu Kak Maya, tapi Kak Maya nggak tahu saya. Seperti zamannya biasa. sampai saya naik kereta sama Maya, waktu naik bus sama Maya ke Jakarta untuk dari Surabaya ke lomba nasional kan harus otomatis ke Jakarta. Kita belum mampu untuk naik pesawat waktu itu ya. Dia masih umur berapa ya, Bunda Maya ini ya? Waktu itu Maya masih SMA. Masih SMA kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Ya ada Maya ya. Itulah cikal bakal saya cutting dia pixie ya. Sampai hari ini kadang-kala klien saya bilang, Ari kalau motong pendek jago deh. Enggak juga, potong panjang pun juga layer juga bagus gitu. Jadi akhirnya terkotak sendiri dengan gaya-gaya pixie, gaya-gaya elegan, sophisticated gitu, gaya-gaya seperti itu yang memang saya ciptakan untuk wanita. Ari Hari, ya. Berapa tahun umurnya? Kurang lebih kalau kita dibilang hampir kira-kira berapa tahun ya Hari ya? Rahasia ya Hari ya? Enggak lah, enggak ada yang perlu kita rahasiakan. Umurnya kita akan berapa tahun? Ya. Perusahaan ini sudah berapa tahun? Perusahaan saya kurang lebih di atas 25 tahun. 25 tahun. Tidak mudah untuk bangun bisnis melewati tahun yang pertama. Luar biasa, dan betul. 25 tahun berapa cabang? Sebetulnya sih kalau saya bilang mau 1 tahun saya buka cabang 2, 3 bisa ya. Karena banyak sekali yang minta saya untuk franchise. Tapi sampai hari ini Gorudia saya masih nggak berani namanya franchise. Bukan saya nggak ada draft, bukan saya nggak ada manajemen untuk itu. Saya mau bisnis itu punya saya sendiri gitu. Yes, jadi sebetulnya sangat lambat kalau dibilang 25 tahun saya baru punya 5 cabang gitu. 1 cabang di Bali gitu. Jadi tapi saya happy gitu. Saya nggak mau. Saya melihat ya ada franchise yang lainnya itu. Akhirnya endingnya itu tidak bagus gitu dengan ownernya dan lain sebagainya. Aku nggak mau kerja seperti itu gitu. Ini filosofi ini sama dengan Madam Chang sendiri. Kalau dibilang Madam Chang sudah 8 tahun baru punya 2, itu lambat sekali. Tapi memang filosofinya sama. Ya. Saya ini satu tapi orang kan eksklusif juga, Madam Chang yang dibawa juga eksklusif. Hari juga begitu, karena kita menyisir segmen menengah ke atas, high end gitu loh. Apa ya, artinya perfeksionis, segala sesuatu step by stepnya dipikirkan dan harus berjalan seperti yang saya harapkan. Nah, kadang-kadang kalau franchise itu takutnya multi quality, multi tafsir lah dalam segala hal. Pastinya karena kalau franchise itu kadang-kala ownernya itu meminta hanya tahu uang masuk gitu. Jadi dia nggak melihat sisi-sisi. Apalagi ini kan seni ya. Saya kan seorang seniman rambut ya. Jadi tidak bisa saya dituntut, hey Ar, lu hari ini harus menghasilkan 20 juta. Kalau nggak bisa. Nggak bisa saya seperti itu. Ya syukur-syukur bisa masuk 20 juta, 50 juta, atau cuma 1 juta. Contohnya seperti saat ini Gorudia. Waduh. Selama PSBB ini luar biasa saya dihantam usaha saya. Tapi saya berdoa semoga kita tetap masih survive ya. Dengan adanya pandemi ini, luar biasa. Mungkin yang 1 hari kita bisa dapat tamu sampai di atas, kalau weekend itu bisa di atas 40 sampai 50 tamu, 1 cabang ya. Sekarang kalau weekend kita dapat 5 tamu aja sudah bersyukur. Luar biasa enggak? Itu bayar listrik aja ya. Enggak cukup kok. Sampai kita mesti harus atur shift untuk karyawan juga dan lain sebagainya. Luar biasa. Tahun 93. Ya. Apakah bisnis salon sudah seperti sekarang ini raminya? Atau tahun-tahun itu tambah rami-raminya? Tahun itu masih belum ya, masih belum, orang masih cuci rambut masih di rumah,
orang kadang-kala potong masih maaf ya di tukang cukur gitu, mau highlight, mau color mereka balayage mereka masih belum berani. Mungkin curly keriting yang mereka punya tahannya 1 tahun 2 tahun something seperti itu. Sedang sekarang zaman sudah berubah, orang keriting cuma mau tahan 2 minggu 1 bulan. Sudah ganti model. Yes, gitu at least kan otomatis kan membuat bisnis salon menuntut juga harus lebih kreatif kan. lebih kreatif dan juga otomatis ya pendapatan kita lebih banyak lagi gitu. Justru boomingnya salon itu mulai di atas tahun 2000-an ya. 2010 bukan 2004. Saya buka cabang pertama kali 2004 di Pakuwon Mall. Oh, saya juga termasuk orang yang mengamatin perilaku sosial karena dulu kalau orang ke salon itu merupakan satu kebutuhan kan, karena rambutnya panjang dan kemudian tahun 2000 setelah tahun 2000 bisa terubah menjadi lifestyle. Jadi dia ke salon bukan hanya kebutuhan tetapi oh saya mau style gitu loh ya. Betul. Jadi benar-benar sudah menjadi gaya hidup. Nah, itu yang luar biasa saya rasa ya. Ya itu tuntutan saya sebagai seorang penata rambut harus lebih profesional dan juga kita harus selalu update ya, update ilmu. Bahkan hampir kalau saya amati perjalanan karir saya ditunjuk sebagai L'Oreal Ambassador dari L'Oreal Profesional, di mana saya ada privilege. Jadi hampir setiap tahun saya punya 3 kali datang ke luar negeri untuk belajar, 1 di Paris, yang kedua di Asia, yang satunya lagi juga di Eropa, seperti itu. Jadi kita harus selalu update ilmu seperti itu. Saat seperti ini kita nggak bisa apa-apa. Saya ada satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Beberapa bulan lalu ketika Kak Ari ini, my good friend ini, live IG saya tanya tapi belum dijawab. Masih ingat pertanyaannya? Kenapa Anda bisa bertahan sedangkan yang lain mati? Bener nggak? Kalau kita mulai lihat tahun 93, saya perhatikan banyak bisnis yang dikala itu salon besar dan hari ini nggak ada. Dan kenapa Anda menambah mengkokohkan? Semuanya itu tidak lepas dari filosofi yang saya pelajari dari almarhum ayah saya. Jadi ayah saya itu punya prinsip ya, harus menabung, seperti itu. Saat kamu berjaya, banyak-banyaklah menabung. Itu memang yang sering saya lakukan, Ko Rudi. Seperti tadi di awal saya bilang, sampai saya setiap malam itu sudah bilang, ya Tuhan cukuplah rezeki hari ini. Saya zaman segitu ya, 93, 94, 95 sampai 2000 tuh, kita jepretin uang kan masih sah-sah aja kan, masih boleh kan. Jadi saya tuh bedelin 1 juta jepret, masuk loci, jepret 1. Besok paginya saya ke bank. Jadi lebih seperti waktu itu kesel motongnya atau jepretin duitnya? Jadi seperti itu, Ko Rudi. Jadi intinya aku tabung, aku beliin ini, beliin itu, sampai akhirnya aku bisa beli rumah yang di Ngagel Jawa Utara 4 nomor 1. Itu juga tidak gampang riwayatnya. Saya sama Hari merintis itu kebetulan orang itu ownernya tetangganya Ko Rudi ini, orang Jalan Manyar sini ya. Saya bilang orang kaya ya, orang kaya saya tanya, kok ini rumahnya dijual enggak? Takut antara takut, akhirnya dia bilang, kamu punya uang berapa? Nah, ya saya punya uang segini sih, tapi kalau kurang nanti aku jualin mobilku. Kebetulan hari ini juga orangnya hobi beli mobil, sebetulnya kan nggak boleh ya, mobil itu kan pasti turun ya harganya. Tapi nggak tahu dia sukanya ada mobil baru beli, ada mobil baru beli. Tapi ini itu. Begini ya, bro. Beli mobil itu harganya turun, gengsinya tapi naik. Benar ya, bro? Ya, dari situ ya akhirnya kita bisa beli rumah dengan uang cash sama orang, kita beli jual mobilnya. Tahun berapa itu? Tahun 1990 hampir 2000-an, tahun 2000. Setelah saya menang Asia Pasifik tahun 1996. Ya, tahun 2000. Tahun 2000 itu salonku tuh udah bagus sebetulnya. Customerku tuh luar biasa. Di PTC itu ya? Bukan, yang di Ngagel. Oke. Karena saya orangnya perfeksionis, saya juga mau menjangkau kalangan atas. Saya pamit dulu sama sharing dengan customer saya yang kebanyakan mereka orang Chinese yang kadang-kadang mengerti bisnis dan juga mengerti Hong Shui, orang bilang ya, hey Ar,
lu gimana sih? Salon rame kayak gini mau diambruin. Kamu itu gimana? Kalau nanti kamu loh ini. Iya, sudah bagus yang di OTT seperti gitu ya. Itu ya. Gitu. Intinya aku bilang, wes aku cuma percaya Tuhan. Intinya aku mau kasih servis. Kamu masa mau datang ke tempatku aku tarik mahal tanpa servis, AC-nya cuma satu, panas kayak begini dan lain-lain sebagainya. Ya sih, dia bilang. Akhirnya aku ajukan ke salah satu arsitek pelanggan saya. Aku punya uang sekian M, cukup enggak ya untuk bangun ini. Ya cukuplah, dia bilang itu. Dan bayarnya kontan. Nah, ya waktu itu karena saya memang nggak berani utang, juga nggak berani main. Siapa sih yang percaya sama saya? Intinya begitu kan. Ya akhirnya celengan saya itu yang saya pakai. Yang akhirnya saya beli rumah di Jalan Nginden Intan Raya untuk menggantikan posisi salon saya yang di pusat, yang di Ngagel. Saya boyang ke situ semuanya. Kebetulan waktu itu ada rumah yang harganya murah banget, saya beli. Oke. Ngagel diambruin, hancur, ambruk rata sama tanah. Saya minta dibangun 4 lantai. Aku bilang gitu. Yang akhirnya setiap malam kita berdoa. Aku minta 2 tahun harus selesai. Selesailah 2 tahun, nggak sampai 2 tahun selesai. Gitu. Akhirnya balik lagi ke situ, rumah ganti rumah yang ini kita jual untuk kita buka di PTC. Seperti itu. Jadi PTC yang ketiga ya? Yang kedua. PTC yang kedua? Ya. Nah, kalau kita hitung ritme iramanya ya yang ketiga lah kita ngomong. Oke, tapi kan ada substitute-nya ya. Oke. Berarti apa yang tidak dilakukan oleh pebisnis salon di kala itu sehingga hari ini dia tidak ada? Mungkin apa kesalahan apa? Mungkin ya ini yang memang saya sorotin sampai hari ini pun. Mungkin teman-teman waktu itu banyak clubbing ya. Tahun-tahun segitu-gituan kan kita namanya tahun 90-an apa yang stop Studio ya? Is. You know Studio Is ya? Oh, I know. Ya, hampir setiap malam itu kan ada bahasa Indonesia Studio Etan. I know. Oh iya, Pasar Atom. Pasar Atom. Nah, mereka tuh clubbing, ada lagi yang di mana itu yang di Simpang. Simpang Duku apa itu? Itu Studio Is itu. Oh, yang itu Studio Is. Oh, yang Fire itu yang ada yang Fire itu yang di TP. Biggie Junction. Oh iya ya. Aduh, sudah tua kita ini ternyata. Ya, betul. Dari situ aku jadi dia waktu itu mungkin dapat duit terus tidak menjaga stamina, clubbing. Karena mungkin memang bisnis salon adalah salah satu bisnis yang glamor. Ya, orang bilang begitu, tapi sebetulnya nggak juga ya. Daripada dipakai untuk clubbing, untuk minum-minum atau beli sesuatu, tanda kutip sesuatu yang tidak menurut saya pribadi tidak ada gunanya ya. Mendingan saya beli Louis Vuitton. Tahun 96 saya pertama kali bisa beli brand namanya Louis Vuitton, dompet 1 di Amerika. Waktu itu kita ke LA ya hari kenapa tak tepeloi? Senengannya sama. Saya cuma mau beli merek LV karena L dan V simbol love. Yes, itu pun juga ya? Betul, itu pun juga terjadi dari email saya hari-hari LVH love atau Louis Vuitton @yahoo.com. Makanya itu saya seneng. Saya ini dari dulu kayak ambasadornya. Jadi itu kok jadi kasihan juga kalau kita lihat teman-teman yang eranya karena merek ini ya kita sih nggak dapat apa-apa dari merek LV ini, tapi berbicara produknya bagus, harganya reasonable ya, tidak ngawur. Zaman segitu saya bisa beli 3 sampai 4. Kalau saya beli sekali beli 3, 4, 5 nanti sampai seperti itu. Dilihatin di sini koleksinya. Masalah showroomnya yang di TP aja kalah banyak barangnya. Ada kayak gitu enggak. Tapi dari situ saya juga menabung dan lain sebagainya. Setiap kali saya didatangi temen, ayo clubbing ke. Enggak deh, ngantuk, capek. Jadi waktu itu mungkin di saat-saat orang zaman top-topnya dia terlena, tidak jaga fisik, tidak jaga keuangan, sehingga dia tidak fokus kepada development tempatnya, ilmunya. Karena sahabat saya ini senang punya sahabat yang benar-benar punya kerendahan hati. Saya ini ikut bangga ketika dia masih mau belajar ke Jepang. Tak baging terus saja karena aku ikut bangga as your friend gitu loh ya. Lihat dengan besarnya itu masih mau belajar. Sebetulnya jujur ya, orang Jepang itu loh bisnisnya tidak sebesar kamu mungkin ya.
Enggak juga. Tapi Ya, bener nggak sih? Betul. ya, iya kan? betul sih. Kalau Ya kita kan? lihat salon-salon di luar Dari negeri size itu ya, bisnisnya toh, nggak mungkin lebih besar. Enggak sebesar Iya kan? kita orang. Tapi kok ya Anda belajar student yang nggak ngerti apa-apa, saya ikutin terus. Ini hebat orang ini. Tapi prinsip saya, edukasi itu adalah sangat penting. Umur berapapun, kapanpun kita, apalagi di dunia yang semakin dinamis seperti ini, kalau kita tidak selalu mengasah, kita nggak bisa. Sampai saat ini pun saya selalu bilang ke tim saya, mereka yang nggak mau belajar, silahkan kalau nggak mau bergabung dengan saya. Ingat ya, seperti itu. sama lo, ini sama lo. Jadi jangan penting. Tim saya ada yang dia, kamu belum bisa keriting loh. Kapan kamu belajar keriting? Enggak Pak, saya mau jadi terapis aja Pak. Lu mau jadi tukang pijet terus sampai nanti pun tukang pijet. Bodoh amat kamu, aku bilang gitu. Kamu keriting komisinya sekian, terapis sekian. Kamu cuma nggak sampai keluar tenaga. Akhirnya ya udah, kalau mereka memang nggak sudah mentok, nggak mau ya sudah. Tapi klien saya semua tahu kalau tim saya baik hairdresser, colorist, semuanya mereka punya lulusan luar negeri. Saya bawa ke Korea semuanya mereka untuk belajar. Saya sangat setuju bro, karena begini ya, ini kan bisnis lifestyle ya. Yes. Kalau dia nggak kamu upgrade, aduh. Karena Saya edukasi nggak adalah kebayangkan. investasi buat saya. Jadi nggak bisa kita nyuruh anak, ayo lu belajar ke Singapura, ke Korea, terus datang ke Indonesia, tiba-tiba kita udah ngeluarin uang 20 juta misalnya yang ke Singapura, terus tiba-tiba kamu kesini bisa menghasilkan, nggak mungkin, impossible. Tapi ini saya sangat-sangat setuju sekali. Berapa banyak bisnis di luar sana dan ingin grab market yang eksklusif, kelas atas. Tetapi sorry ya, Anda tidak menyiapkan staf-staf Anda dengan tingkat yang sama, sehingga jeglek ya. Betul. Akhirnya, kamu bisa bangun mewah, tapi SDM-mu ya kekok ya gitu itu loh, ya kalau nggak bisa mengimbangi karakter Yes, dari tidak bisa klien kita, mengimbangi karena customer. kadang-kala Sinyo, Noni ataupun Caci yang mereka sudah sering ke luar negeri kan dia bilang, aku tolong dong, aku minta dipotong gaya yang artis Korea, Kim Hae Hae, The Words of the Married, seperti itu kira-kira apa ya Arya? Nah, aku udah tahu. Oh, terus jangan Anda nggak tahu gitu loh ya. Apa ya itu? Dia nggak ngerti. Kalau saya sendiri, oke. Itu harus di pom kontur. Pom kontur itu apa Arya? Pom kontur itu gini loh, gini something seperti itu. Beda memang kok. Kadang-kala ada yang ngomong, lu nggak khawatir nanti SDM kamu keluar? Saya nggak khawatir, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menanamkan kebaikan. Itu aja. Itu aja. Kalau mereka mau nantinya nggak baik sama saya ataupun apa, emang gua pikirin. Saya sangat setuju bro. Gitu. Kita itu lebih baik fokus kepada upgrading diri, fokus kepada apa yang kita lakukan daripada ngurusin hal-hal yang betul. suck our energy begitu ya. Memang di dunia salon tuh kadang-kala ada yang namanya etika bisnis. Dimanapun kan ada etika bisnis ya, gue ya. Tapi ada kadang-kala beberapa seprofesi yang tidak mengindahkan namanya etika bisnis. Tapi aku nggak peduli. Yang penting aku fokus ke kerjaan saya, fokus ke manajemen saya. Nggak usah ngurusin yang lain. Iya, urusin yang lain. Nggak usah ngurusin yang lain. Kalau memang ada tim saya yang keluar, itu yang harus harus introspeksi. Bukan saya menyalahkan dia, kenapa dia ke sana? Kenapa dia harus ke sana? Mungkin manajemen saya ada yang salah tentang dia. Mungkin ada perhatian. Akhirnya 3 bulan dia keluar, 4 bulannya dia balik lagi ke saya. Mohon. Ko Hari, aku mau masuk lagi boleh. Ko Hari, aku mau. Ya, kita lihat. Saya meetingkan dengan manajemen semuanya. Kesalahannya apa? Nah ini. Mereka nggak menerima. Aku bilang, janganlah, kasihan. Aku bilang, dia kan juga butuh hidup. Coba kita kasih kesempatan aja sekali lagi. Justru kalau dia udah kembali itu, dia akan loyal selamanya. Gitu. Dan itu kejadian itu banyak. Tim saya. Some people maybe deserve a second chance. Yes. But some people may not be deserve. Tergantung memang yang juga. dilakukan ya. Andai kata itu tingkat pengkhianatannya atau tingkat kesalahannya sampai di mana ya.
kadang-kadang kita lihat kedua belah pihak juga kan. Ada toh, oke lah kalau pandemi seperti ini ada namanya online, kita jual produk online, kita juga bisa on call terapis. Tapi saat sebelum pandemi itu berlangsung, itu ada kadang-kala tim itu yang nakal gitu ya, dan datangi door to door ke rumah klien. Tapi kita mesti juga pikir lagi, kliennya mau kok, mau apa lagi didatengin gitu. Jadi aku juga nggak bisa menyalahkan dia gitu loh. Sampai aku bilang, kamu ke salon, ini kan sudah bersih, kamu datang dicuci, nggak perlu bagaimana effort yang bagaimana lagi gitu, udah enak. Tapi dengan kamu didatangi staf saya ke rumah, motongnya di garasi, panas lagi. Nanti pembantunya masih nyapu debu. Belum tentu orang itu datang dari rumah ke rumah lu bawa penyakit, enggak. Iya benar. Hal seperti itu kadang-kadang nggak people pikirkan gitu loh. Gitu. Kalau di tempat kita dari sudut pojok-pojok mana disinfektan sudah ada semua. Peralatan masuk ke sterilizer. Sebelum dia gunakan dia harus semprot dulu dan lain sebagainya. SOP di tempat saya luar biasa. Alhamdulillah Korudia. Kemarin sampai salon saya itu di Surabaya, tapi jadi barometer di nasional gitu untuk SOP-nya gitu loh. Jadi L'Oreal sangat bangga dengan Arian Hari karena SOP-nya ini mendukung banget. Jadi sudah menjadi gitu. duta yang tepat terhadap brand yang kuat gitu ya. Thank you gitu. Saya juga penasaran dengan ini. Pernah nggak problem saya bisa melihat klien-klien kamu banyak yang umurnya juga masih muda, ya kan? Ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tidak nyaman kenapa orang yang masih jauh lebih muda di bawah kita tidak nyaman kita potong. Kenapa kok saya tidak melihat ini di kamu? Percaya nggak? Saya tuh punya klien dari mereka yang umur 5 tahun sampai yang sudah nenek-nenek yang umur 70 masih jadi pelanggan saya. Sampai kadang-kala saya bilang, Ai sama asistenku ya. Kenapa lu tidak mau motong aku? Emang aku gak kuat bayar kamu? Sungkan rasanya. Cuma motong yang tidak perlu model yang bagaimana, tapi mesti harus kenapa mesti sama saya, timku bisa gitu. Nggak mau gitu. Apalagi si Noni ini dia mau main piano lah, apalah mau lomba lah, harus jatuhnya rambutnya nanti kalau digerak-gerakin bagaimana, something seperti itu. Itu harus jadi pemikiran juga, Ko Rudi, gitu. Jadi tapi sekarang memang yang potong ke saya, anak-anak muda sudah mulai agak saya alihkan ke tim, dan saya juga mulai manajemen sudah mulai saya rubah, terutama ini. Kaula muda yang berduit itu sudah mulai datang ke salon saya yang di TP. Jadi ada kan anak muda tapi dia uang kan dari mama papa, aku mau potong di hari-hari mahal gitu. Tapi kan hasilnya kualitinya ada gitu. Mau color di hari-hari mahal. Kadang-kadang ada orang yang cuma color sekedar color, tapi dimensinya itu nggak ada. Karakter muka ataupun karakter rambut potongan itu nggak nyambung dengan colornya. Itu yang kadang-kadang nggak mereka mengerti. Tapi oke lah, karena kadang-kadang orang Indonesia beda dengan orang Jepang, Korea. Mereka yang tahu, dimensi color, dimensi cuttingan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi orang sini kadang-kadang mau warna asal kuning. Sampai saya bilang, tuh di lampu merah sama di salonnya kamu itu hampir sama, aku bilang gitu. Jadi akhirnya mereka itu iya ada ya. Gimana? Akhirnya dia balik lagi ke saya. Dan manajemen yang untuk anak muda sekarang pindah di TP sama di Pakuwon Mall. Jadi kebanyakan kalau anak muda yang sudah daftar atau booking langsung diarahkan ke TP gitu ya? Mereka tahu sendiri karena tim saya yang di TP ini memang kita anak-anak muda semua tapi pintar gitu loh. Anak muda tapi smart. Timku yang di TP itu hairdressernya masih muda banget, masih umur 25, 20, terapisnya umur mereka 19, 20, tapi mereka semua smart semua knowledge tentang how about hair, how about color, balayage dan lain sebagainya mereka tahu. English dia ngerti tentang tentang tren yang saat ini, tentang YouTube, apapun sosmed mereka paham semuanya. Jadi mereka banyak kesana. Saya ini sudah lama nggak potong rambut. Karena maaf loh, tak tertawa bukan karena sama tertawakan. Dari tadi bilang mahal.
Saya nggak tahu mahal itu berapa sih? Relatif Karena ya. waktu saya punya rambut kira-kira, saya nggak punya rambut itu sudah 10 tahun lebih. Oh. Waktu itu saya bayar yang menurut saya waktu itu di kelas saya itu sudah rada lumayan, itu saya bayar gopek. Gopek 500. Yes. Oke. Ya kalau di Surabaya ada harga segitu ya tinggi loh. Ya tapi sekarang sudah nggak ada. Oh, I see. Tahu kan Iya. di daerah Dr. Sutomo itu? Yes. That's my friend. Oke. Kalau potong sama saya sendiri, Itu di mana ya teman saya itu ya? Tahu kan yang saya maksud kan? Inisialnya I. oh ada, masih ada. Oh, Ada celah. oh pindah situ ya. Oke. Kalau potong sama saya sih, kalau untuk cewek 1.250.000, kalau untuk cowok 950 gitu. Jadi memang untuk saat ini di Surabaya saya memang paling mahal. Kalau asisten, 950. tapi Asisten berapa? asisten ada yang 500, ada yang 400, ada yang 300, bahkan ada yang 200 gitu. Jadi bervariasi, juga tergantung dari jam terbang dan juga pengalaman dari mereka. Karena memang yang namanya seni itu bukan cuma sekedar rambut bisa menjadi pendek ya. Iya. Tapi kadang-kadang yang paling penting ini adalah saya lihat kamu bro bisa menjadi signature dan orang bangga karena potong di kamu itu loh yang ya kenapa Thank ya you. bisa begitu ya? Ya itu tadi setiap seorang penata rambut ataupun hairdresser harus punya signature. Ya signature itu gaya cuttingannya, bagaimana orang kita nggak bisa hanya motong itu asal. Aku bilang, Ko Rudi dan semuanya orang yang ada di sini bisa motong kok. Tapi bagus enggaknya, itu relatif. Rapi atau sense of tidaknya. beauty-nya ada enggak gitu loh. Sense of art-nya ada enggak gitu loh. Itu. Jadi kira-kira jangan potong kalau ke salon itu bagusnya hanya di salon. Lumrah dong kalau bagus di salon. Tapi bagaimana rambut Ya itu karena tetap terakhirnya di stylist Yes, kan. Yang penting setelah Anda pulang mandi, keramas bisa itu gimana masih, gitu ya. masih oke enggak? Itu yang orang bilang cuttingan saya itu meski mahal sampai 3 sampai 6 bulan masih bagus layernya. Jadi kan berarti kan apa ya namanya ya cocok lah gitu. Orang bilang gitu. Kemudian banyak hal yang memang kita harus pelajarin. Ya. Kak Ari percaya enggak dengan bisnis yang instan, boom, gampang, cuan, auto cuan? Banyak sih sekarang saya lihat ya bisnis-bisnis yang instan dan booming. Tapi saya yakin kok setelah 3-6 bulan pasti akan gulung. Contohnya seperti pandemi seperti semua orang masak, semua orang bikin makanan, semua orang delivery ini. Tapi yang bisa bertahan ya yang mereka memang punya bargaining position untuk bisnisnya ini memang kuat Ya, banget gitu. kadang-kadang orang banyak cuma melihat kulitnya, Ya, gampang. Pikirnya orang masak itu cuma ya kita goreng aja ini. Itu semuanya ada filosofinya, semuanya ada ramuannya dan lain sebagainya. Bagaimana membuat masakan yang sehat, makanan yang bikin orang itu ketagihan dan habis makan juga nggak sakit, something seperti Kita itu. ini sebetulnya nasibnya sama loh, di bisnis yang sama. Iya. I mean entry barrier-nya untuk orang membuka salon dan membuka rumah makan atau resto ini gampang. Betul. Asal modal gunting dan sisir, Ya. mostly di rumah juga ada kan sudah, Ya. dan kaca. Ya. Sama, kalau restoran kan juga gitu. Ya. Wajan sudah punya, LPG sudah punya, ya kan? Oven, kompor sudah punya kadang-kadang, atau pisau sudah. Ya malah buka order, tapi survive enggak. Betul. Tapi Ko Rudi, kalau kita dibilang gampang-gampang susah ya kayak buka salon itu yang susah itu adalah manajemen SDM-nya sebetulnya. Yes. Banyak ya klien saya orang-orang kaya yang sebetulnya itu klien saya VIP. Ternyata dia itu setelah bertahun-tahun kok enak ya hari-hari uangnya banyak, kok bisa punya ini punya itu dengan buka salon begini-begini. Akhirnya dia ngambil staff saya. Ya ngambil saya buka. Saya bilang, aku enggak khawatir. Oke lah, 3 bulan mungkin agak-agak sedikit, agak-agak goyah sedikit ya, kesana kesini. Terus tim juga gitu, banyak rumpi gini, ngomong gini. Oke, tenang aja. 6 bulan akhirnya juga tutup. Karena juga mereka ya
orang yang punya modal ini nggak cuma punya modal duit aja. Know-how-nya, knowledge-nya semua ada di kepala kamu, bro, ya kan. Gitu. Jadi akhirnya buyar tutup, ya itu tadi yang saya bilang, Kohari boleh aku balik lagi, Kohari seperti itu. Yang akhirnya yang bosnya tadi itu, Kohari aku punya ini, mau beli nggak? Ngapain aku beli barang romesoan? Aku bilang gitu. Thank you, terima kasih. Aku bilang gitu. Ini barang pernah mengkhianatiku. Ini barang pernah mengkhianatiku. Mendingan aku kalau gitu-gitu ya aku untuk bisnis itu karena aku kan juga punya temen relasi yang memang baik ya importir. Nggak apa-apa, bawa aja. Kepercayaan ya 1 bulan ya kok, yes gak apa-apa. Ya untunglah, kadanglah aku ngomong 1 bulan, 2 minggu ya sudah aku lunasin. Aku ini orangnya paling takut banget gitu. Jadi punya itu namanya kan kalau kita ini memang berusaha dan belajar menjadi pribadi yang baik dengan tidak menyulitkan orang lain. Padahal supplier kan membantu kita, betul. Ini yang banyak tidak difahami. Sebagian atau ada beberapa mungkin juga banyak pebisnis di luar sana yang selalu menekan supplier begitu loh. Dianggap oh ya kamu kan butuh saya, tapi dia lupa kamu kan butuh barangnya begitu loh ya kadang-kadangnya. Ya, jadi keseimbangan itu tidak dijaga. Tapi memang kalau dia kadang-kala faktor luck itu juga ada ya kayak di dalam dunia bisnis ya. Seperti saya juga selain passion saya di dunia ini memang luar biasa. Saya menang tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional itu sudah. Aduh, piala itu sudah berkali dari pojok sini sampai pojok situ, tingkat Asia Pasifik dan lain sebagainya. Dan saya juga dimintai pemotretan sampai ke Paris dan lain sebagainya. Seperti itu, tapi perlu juga kita percaya faktor keberuntungan itu juga ada. Kebetulan selama saya bisnis itu, saya tuh sering kali ditolong justru klien-klien saya ini gitu loh. Klien-klien saya tuh baik banget sama saya. Bahkan sampai saya ini sama Hari yang udah ownernya kayak gini ya, saya motong orang kaya. Jadi nggak tahu dia tuh ngerti kalau hari-hari itu punya saya atau enggak ya nggak tahu ya. Begitu selesai motong, sakumu mana? Ini aku bilang itu. Saya dimasukin uang. Oh, makasih. Saya nggak bisa menolak. Dia juga kalau ditolak pun dia juga marah. Betul. Jangan nolak ya, bilang gitu. Saya sudah pendeli kayak gitu. Waduh. Asisten saya sudah teriak-teriak semua. Bagi gitu. Terus saya lihat 5 juta saya. Itu karir saya. Saya dikasih tip, motongnya cuma 950. Tipnya 5 juta. 1 juta, tip 1 juta itu sudah kalau saya mau mendekati Lebaran, Natal, Sintia. Waduh kok. Tanya si Hari sama saya. Aduh, berarti saya bisa membayangkan berapa duit yang saya hemat selama 1 tahun ketika saya mempunyai rambut seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir. Yuk. Dan tadi yang enak-enak nih. Aha. Yang enggak enak apa? Apa? Selama menjalani hidup yang paling enggak enak, kadang-kadang kepingin putus asa. Wis tutup aja kemarin restoran. Apa? Kok restorannya? Salonnya tutup aja, nggak usah bisnis-bisnis. Pegel aku gitu loh. Pernah nggak begitu? Jadi di titik yang terbawah. Saya bisnis salon ini itu hobi dan bisnis saya matchingkan. Akhirnya saya tidak pernah merasa boring ataupun merasa bosan ataupun merasa lelah sampai detik ini. Bahkan kalau dibilang saat ini 3 bulan ke belakang ini kalau di sejak April itu sebetulnya tulang-tulang sumsum saya ini sudah mau luruh semua. Dalam arti saya mau bisnis saya itu sudah mulai kecapean. Sudah kenapa ya kok seperti ini gitu. Tapi saya lihat lagi, saya tengok lagi teman-teman saya. Sampai detik ini Jakarta, mereka tutup semuanya, mereka aduh gini. Saya harus bersyukur. Saya selalu bersyukur. Dan kebetulan si Hari dia selalu mendorong saya, motivasi saya, kamu harus semangat, karena brand ini ada di kamu, kakinya ada di kamu, otaknya ada di kamu, jadi kamu menanggung orang-orang kayak gini loh. Nek lu nggak mau bangkit, ya gimana lagi gitu.
Yang akhirnya saya dengan sekuat tenaga kumpulkan lagi tim saya yang masih mau setia dengan saya, yang mereka yang nggak mau setia ya silahkan kalau mau mundur, karena walau bagaimanapun saya harus merubah manajemen secara singkat. Yang hampir 20 tahun mereka dapat gaji enak-enakan toh dan komisi, yang akhirnya seketika itu juga dalam harus ada 3 perubahan. itu kita rubah kalau supaya hari-hari tetap survive. Kalau enggak, ya sudah. Kalian hancur, saya hancur, tapi saya masih bisa. Saya bisa berdiri, tapi kamu mau apa? Aku bilang. Yang akhirnya kita kumpulkan, iya Pak Adik, coba. Akhirnya mereka semua mau membantu saya, oke. Nanti kita lihat lagi setelah pandemi berakhir, seperti apa. Kita juga enggak mungkin perusahaan saya akan menutup mata, seperti itu. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang tidak enak selama saya menjalani bisnis salon, ataupun sesuatu yang mungkin kalian saya marah-marah atau apa, saya belum pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi saya dan Hari sangat bangga dengan profesi saya sebagai seorang penata rambut. Memang Rudi, kalau kita tanya anak-anak kecil yang masih sekolah, nah nih lu mau cita-cita mau jadi apa? Nggak mungkin ada yang bilang, aku mau jadi makeup artist, aku mau jadi penata rambut, aku mau jadi dokter, aku mau jadi arsitek. Kenapa ya mesti begitu? Jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi gitu ya? Itulah yang menjadi tantangan. Jadi suster ya? Wah ya? Betul. Yang menjadi penata rambut atau makeup artist nggak bakal ada. Itulah yang menjadi tantangan kita ke depannya. Saya bekerja sama dengan satu lembaga sekolah SMK kejuruan yang saat ini memang selalu kita kerjasama. Dari situ saya mengajar, saya juga menjadi dosen tamu di IKIP untuk bagaimana tata rambut dan tata rias ini bisa menjadi satu profesi yang betul-betul dibanggakan. Sebetulnya kalau saat seperti ini justru kerja jasa salon ini sangat dibutuhkan. Ya tadi kalau dibilang modal gunting, modal sisir. Seorang hari-hari yang modal gunting sama sisir aja, pojoknya Amerika, Jepang, Korea, manapun Eropa sudah pernah semua. Amerika gang berapa yang belum? Belum tentu seorang yang berprofesi sebagai apapun lah bisa seperti itu gitu ya. Jadi intinya untuk tips untuk semuanya dalam menjalankan suatu profesi itu kita juga harus bangga, kita harus happy, kita harus senang supaya kerjaan itu lancar. Jadi confirm deh. Ya. Setiap saya berbicara dengan orang-orang hebat, satu hal garis merahnya, perusahaan bisa hebat karena leadership pemimpinnya kuat. Leadershipnya kuat, kreatif, rendah hati. Karena dengan adanya itu selalu mau belajar hal-hal baru. Ya, suka atau tidak suka, at the end of the day, kenapa banyak bisnis itu gagal? Bukan karena orang tidak bisa motong rambut, tetapi dia tidak punya kecepatan untuk beradaptasi dengan apapun yang terjadi, baik bagus atau tidak. I'm proud of you, bro. Thank you. Dan semoga semua ini cepat berakhir dan bisnis sudah kembali lagi seperti biasa. Amin. Tetap memberikan banyak kebaikan kepada siapapun yang Anda temui, dan saya menjadi bangga apapun yang kamu lakukan sampai hari ini. Terima kasih. Ini adalah sahabat yang banyak membantu saya dan tidak banyak orang yang mau melakukannya dengan tulus. Thank you, bro. Terima kasih. Sebelum menutup, pesan terakhir kepada siapapun yang ingin memulai bisnis salon. Bagi teman-teman juga yang ingin berbisnis salon seperti saya, yang utama adalah passionnya itu harus juga ada, dan yang penting juga mau belajar, education for life itu penting ya, usia berapapun dimanapun kalian juga harus belajar, dan juga menata manajemen yang benar, dan tentunya juga harus humble dengan klien kita ya, dengan semua orang kita temuin kita juga harus ramah, jujur, karena seorang hairdresser adalah sahabat seorang wanita. Jadi kita juga harus bisa mau menjadi pendengar setia. Itu yang penting. Sampai saat ini saya selalu mendengar setia klien-klien saya yang cewek, baik curhat di rumah, curhat tentang kerjaan, curhat tentang anak, curhat tentang apapun, saya selalu mendengarkan buat mereka. Dan pastikan tidak bocor. Ya, betul. Terima kasih, sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk itu
jangan lupa ya, dipastikan subscribe ini jauh lebih berharga daripada tidak subscribe. Karena kita selalu Survival Talk menghadirkan orang-orang yang sungguh luar biasa yang bisa memberikan inspirasi terhadap kehidupan, bisnis, hobi, dan semuanya. Jadi subscribe and loncengnya dibunyiin. Sampai ketemu di Survival Talk episode berikutnya. Terima kasih bro. Terima Salam kasih. bertahan hidup. Salam bertahan hidup.